Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Masih bersama gue, tarot reader kalian, yang keren galon pangki ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini, gue akan kembali membacakan peruntungan zodiak kalian. Cuman, kalau biasanya gue bacain kalian per bulan, berhubung sekarang udah tengah bulan September, jadi might as well gue bacain peruntungan zodiak kalian secara umum aja selama 2 minggu ke depan, oke? Pembacaan ini bersifat general, bisa jadi sangat resonate, bisa jadi biasa aja, bisa jadi kurang resonate. Nggak apa-apa, jangan dipaksa. Itu karena gue bacain berdasarkan satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita sebenarnya memiliki lebih dari satu aspek zodiak yang disebut birth chart. Jadi, feel free untuk cek pembacaan zodiak-zodiak lain yang ada di birth chart kalian. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, komen, dan subscribe dulu, baru deh kita terjun ke readingnya. Oke, halo Capricorn. Sekarang gilirannya untuk gue bacain peruntungan kalian di bulan September ini ya, untuk para Capricorn. Jadi di sini akan gue bacain adalah evaluasi dari 2 minggu kemarin, dan apa-apa aja yang perlu kalian antisipasi untuk 2 minggu ke depan sampai akhir September ini, kayak gitu. Jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu, dari evaluasi dulu. Dan aspek yang gue buka di sini adalah kehidupan secara umum, kemudian karir atau studi, dan yang terakhir adalah percintaannya untuk para Capricorn gitu. Oke. Jadi yang pertama kita buka di sini adalah dari kehidupan pribadinya dulu, kehidupannya secara umum. Kalian dapat kartunya The High Priestess. Kemudian untuk karir atau studinya, kalian dapat kartunya The Wheel of Fortune. Dan yang terakhir untuk percintaannya, kalian dapat kartu Three of Wands. Oke, jadi ini adalah evaluasi dulu ya. Dari kemarin apa sih yang mungkin masih bisa kalian perbaiki lagi, apalagi yang masih bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kalau misalnya dari arah High Priestess dulu, ini dari kehidupan secara umumnya dulu. High Priestess ini memang kartu yang menunjukkan kartu ini mengindikasikan bahwa kita perlu lebih banyak lagi melihat ke dalam diri kita gitu. Jadi memang kelihatannya di sini untuk para Capricorn, yang gue baca dari kartunya adalah kalian ngerasa kalian perlu mencari jawabannya di luar dari diri kalian. Kalian berusaha mencari jawabannya di macam-macam, misalnya di intinya adalah kalian berusaha untuk mencari jawabannya secara eksternal untuk kepentingan dalam hidup kalian, apapun yang menjadi kepentingan hidup kalian, aspek apapun yang menjadi kepentingan utama dalam hidup kalian, bisa itu jadi pekerjaan, bisa itu jadi passion, bisa itu tentang percintaan. Kalian ngerasa jawabannya tuh ada di luar sana, dari orang lain atau di lingkungan kalian. Padahal ternyata sebenarnya jawabannya itu ada di dalam diri kalian sendiri. Apa sih yang sebenarnya kalian value? Apa sih yang sebenarnya berarti buat kalian? Apa sih yang sebenarnya kalian mau? Jadi memang di sini gue melihat adanya indikasi bahwa kayaknya selama ini kalian terlalu berfokus dengan orang lain. Bisa jadi kalian mikirin banget apa kata orang, atau kalian benar-benar berusaha banget untuk membahagiakan orang lain, tapi kalian lupa bahwa diri kalian itu juga perlu dibahagiakan. Ya, jadi secara umum nih para Capricorn, kedepannya kalian perlu realize this and put yourself first. Nggak apa-apa kok sesekali. Memang itu ini ya, bagi kebanyakan orang, putting ourselves first itu terasa selfish, terasa egois. Padahal sebenarnya enggak. Memang ada porsinya masing-masing. Ada porsinya kita mementingkan diri kita, apa yang penting buat kita. Ada porsinya juga kita mencoba untuk membahagiakan orang lain. Itu harus seimbang ya. Di sini terjadi ketidakseimbangan. Makanya didorong untuk kalian ingat-ingat lagi nih, apa sih yang sebenarnya penting buat kalian, kayak gitu. Kita lanjut. Kalau untuk karir atau studinya Capricorn, di sini kalian dapat kartunya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini memang melambangkan
suatu situasi atau suatu kondisi yang dinamis, yang dia naik turun terus, yang dia memang nggak bosen-bosen. Jadi memang dari kemarin-kemarin itu ya nggak ada, ini apa ya, kartu ini juga menunjukkan bahwa kayak nggak ada yang pasti gitu loh. Jadi memang kalian perlu lebih cepat lagi dalam beradaptasi dengan situasi di sekitar kalian, karena sebentar A, sebentar B, sebentar C, berubah terus. Kalian harus bisa keep up. Buat kalian Capricorn yang belum pada bisa keep up, you have to keep up. Buat kalian Capricorn yang udah ngerasa, oh gue udah ngerti banget nih pace-nya, tenang aja cuy, nah itu udah bagus, pertahankan. Oke? Kayak gitu untuk karirnya Capricorn. Dan ini yang gue lihat memang untuk beberapa waktu ke depan itu kayaknya ini masih akan seperti ini. Untuk karirnya naik turun. Nah, ini bukan sekedar dari pace-nya aja, cuman dari dinamikanya juga, ya. Dari dinamikanya juga. Kalau pace-nya itu maksud gue tuh lebih ke arah pekerjaannya itu sendiri atau task-nya itu sendiri. Kalau dari dinamikanya, gue ngeliatnya dari orang-orang di dalamnya juga, lingkungannya bagaimana saling mempengaruhi, kayak gitu, ya. Jadi mungkin kedepannya bisa jadi ada drama-drama yang nggak kecil-kecil amat. Ini kelihatannya agak lumayan gede dramanya. Kan harus bisa tetap agile untuk navigasi di dalamnya gitu. Untuk kalian gerak-gerak di dalamnya itu kalian harus tetap lincah. Oke, jangan sampai terbawa arus drama, jangan sampai juga kalian terlalu kaku. Jadi memang benar-benar kuncinya di sini adalah adaptasi untuk karir dan studinya Capricorn. Sedangkan untuk percintaannya Capricorn, gue melihat di sini kalian dapat kartunya Three of Wands. Three of Wands ini apa sih? Three of Wands ini memang kartu yang melambangkan soal visioner, soal memimpin, leadership, gitu-gitu. Nah, ini terutama banget ya untuk Capricorn cewek ya. Capricorn cowok juga sih. Anyway, apapun gender dan seksualiti kalian, gue ngeliat kayaknya kemarin-kemarin nih kayak semacam you get ahead of yourself. Kalian ngeliat suatu potensi dalam diri seseorang, kalian ngeliat sebuah potensi hubungan, terus kalian udah ya getting ahead of yourself. Misalnya kayak kalian udah mulai ngebayang-bayangin hal-hal yang sebenarnya belum pasti banget. Misalnya kayak, oh gue baru ketemu nih orang, lo baru ketemu sama nih orang, terus lo udah ngebayangin kayak ntar kalau kita berumah tangga gimana ya sayang, gitu kan. Kayak ya banyak cuy prosesnya ke depan. Jadi kayak for once memang ini adalah tindakan yang gak Capricorn banget. Capricorn sebagai earth sign itu memang biasanya mereka cenderung lebih napak gitu loh, lebih jejak. Mereka jarang suka untuk ngayal, kayak hayal-hayal babu gitu tuh mereka tuh jarang ya. Jadi kayak ini tuh numben banget nih seorang Capricorn bisa tiba-tiba ngayal-ngayal gini, udah macam water sign aja loh. Nah, tapi ya memang gue ngeliat ya dari energi percintaan lo itu kayaknya memang lo harus stick untuk tetap menjadi seorang Capricorn yang earth sign, yang pasti-pasti aja, yang real-real aja. Oke, jangan yang ngawang-ngawang, jangan yang ngayal-ngayal kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misal kayak lo melakukan apa yang lo lakukan kemarin-kemarin nih, getting ahead of yourself, lo udah punya tujuan sendiri lah ya. Karena Capricorn tuh tipenya gitu memang. Kalian tuh punya goal dan kalian akan bekerja untuk mencapai goal tersebut gitu. Nah, masalahnya dalam hubungan itu kan yang berjalan 2 orang ya, bisa lebih sih. Cuman artinya kan kayak lo nggak jalan sendirian. Kalau lo jalan sendirian ya mungkin bisa nih lo punya tujuan lo kejar. Sedangkan kalau misalnya dalam hubungan lo punya tujuan sendiri, ternyata pasangan lo nggak mau punya tujuan yang sama-sama lo, yang ada lo sakit hati. Kenapa? Karena lo akan ngerasa dia nggak punya effort, padahal sebenarnya in reality mungkin tujuan kalian nggak sama kayak gitu, atau ekspektasi kalian nggak sama. Oke, jadi kayak memang dalam percintaannya Capricorn di sini yang gue lihat kalian perlu mengambil langkahnya ya satu persatu, langkah demi langkah. Jangan kalian tiba-tiba punya 12 langkah ke depan sendiri gitu, karena baik lagi hubungan itu adalah 2 orang. Kalau pasangan lo nggak mau diajak maju bareng ya susah ya sih kayak gitu. Jadi itu untuk evaluasinya yang kemarin-kemarin buat para Capricorn. Sekarang kita akan lanjut untuk sampai akhir September ini kira-kira apa sih yang perlu kalian persiapin kayak gitu.
Oke, aspeknya di sini masih sama. Mulai dari kehidupan secara umum, kalian dapat kartunya King of Swords. Untuk karir atau studi, kalian dapat kartunya Knight of Cups. Dan untuk percintaannya, kalian dapat kartunya King of Cups. Oke, ini menarik sih. Kalau untuk kehidupan secara umumnya, di sini pertama gue akan bahas dulu ya. Kalian di sini dapat kartunya Court Cards. Yang di tengah-tengah nih untuk karir atau studinya kalian dapat Knight. Surprisingly kalian dapat Knight. Sedangkan untuk percintaan sama kehidupan secara umumnya kalian dapat kartunya King. Nah, kalau dari Court Cards itu yang dari Page, Knight, Queen, King, itu tuh mereka sebenarnya sebuah tahap evolusi. Nah, yang paling kecil, yang paling dasar banget nih, yang anak TK-nya nih, itu si Page. Kemudian yang Knight itu lebih dewasa, dan yang paling mature itu King. Jadi di sini gue melihat sebenarnya secara umum kalian dapat sebuah kalian kayaknya di sini memang diharapkan untuk bersikap mature layaknya King gitu. King bisa dianggap mature karena dia sudah melewati semua tahapan sebelumnya, dari Page, Knight, Queen, King, kayak gitu. Dia udah lewatin tahap semuanya, makanya dia dianggapnya paling mature. Nah, kalau yang di sini yang gue lihat dari dua aspek kehidupan kalian tuh ya, secara umum dan secara percintaan, kalian memang diharapkan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Gue akan bahas satu persatu sekarang. Kalau untuk kehidupan secara umumnya, King of Swords itu memang kalian diminta untuk lebih bijaksana lagi dalam menentukan arah tujuan kalian, kayak gitu. Jadi kayaknya kemarin ini karena kalian berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kalian itu di luar secara eksternal. Kan kalau sebelumnya High Priestess, kalian memang disarankan untuk melihat ke dalam, apa sih sebenarnya yang gue value, apa sih cita-cita gue, apa sih mimpi gue, apa sih yang gue inginkan, apa sih hal-hal yang penting buat gue, tanpa terpengaruh oleh lingkungan sekitar kalian. Lingkungan sekitar itu bisa teman-teman kah, bisa keluarga kah, bisa pasangan kah. Kayak ini tuh benar-benar kalian diminta untuk melihat ke dalam diri kalian sendiri, apa sih yang penting buat gue. Kenapa? Karena mungkin selama ini kalian memfokuskan energi kalian untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kalian doang, yang ujung-ujungnya nih kalian tetap ngerasa nggak fulfilled. Hati kalian tetap ngerasa kayak kok kayak ada yang kurang terus ya dalam hidup gue gitu. Kenapa? Karena kalian nggak memenuhi kebutuhan jiwa kalian gitu. Kebutuhan jiwa itu tuh ya kayak gitu-gitu, apa yang menurut lo penting ya. Jadi di sini memang diajak lo untuk lebih bijaksana, karena ketika lo merasa kebutuhan jiwa lo terpenuhi, lo merasa kehidupan lo itu fulfilled, lo dalam menjalani kehidupan sehari-hari pun itu menjadi lebih ringan ya. Dalam pengambilan keputusan pun lo juga menjadi lebih tenang ya. Jadi itu kayak win-win gitu loh semuanya sebenarnya, kalau misalnya lo bisa mencari keseimbangan dalam hidup lo. Oke. Nah, kenapa di sini dia keluarnya King of Swords, meminta lo untuk lebih bijaksana lagi? Karena mungkin ini nggak menutup kemungkinan, karena selama ini lo terlalu sering pleasing other people, lo terlalu sering menyenangkan orang-orang, mereka jadi mungkin ada pihak-pihak yang merasa terbiasa dan merasa entitled, merasa kayak ya ini kan gue berhak disenangkan, tanda kutip disenangkan oleh lo seperti ini, padahal mungkin selama ini lo melakukannya dengan tergopoh-gopoh atau dengan terseret-seret, terseok-seok gitu loh. Sekarang lo mencoba mencari keseimbangan lagi, artinya apa yang lo berikan ke orang menjadi berkurang kan, lo memberikan itu kepada diri lo sendiri. Nah, itulah mungkin yang lo masih enggan, lo masih takut. Jadi kayak di sini diminta kebijaksanaan lo, gimana ngehandle permasalahan tersebut, gimana ngehandle kalau misalnya terjadi konflik karena hal-hal tersebut. Oke. Kemudian kita lanjut untuk karir dan studinya. Di sini kalian dapat kartunya Knight of Cups. Oke. Kalau yang tadi gue bahas sedikit tentang Court Cards, ini kan berarti dia hanya satu level. Dia ini kan Knight ini kan setelah Page baru dia jadi Knight. Nah, kalau secara usia, mentalitasnya ya, seperti anak usia 19-20 tahun yang baru kenal kebebasan, lagi sotoy-sotoynya, kayak gitu, idealis. Nah, emang anak muda banget lah nih. Nah, jadi kalau dari segi karir atau studinya, it goes both way. On one hand, memang lo jangan sampai menjadi sosok seperti si Knight of Cups ini, dimana
lo sotoy, mungkin lo ngerasa lo paling pintar, lo ngerasa lo paling bisa semuanya, lo ngerasa semua orang di bawah lo. Jangan sampai lo menjadi seperti orang yang seperti itu. Tapi di sisi lain juga lo harus siap nih untuk ketemu orang yang seperti itu, ya, yang sotoy, yang mungkin ya dia ada benernya sih, cuman rese kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak memang yang tadi gue bacain, karir dan studi kalian itu kan memang dinamis, ya, lagi naik turun banget, bukan cuma dari pace-nya aja, tapi juga dari segi orang-orang yang terlibat di dalamnya dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Nah, jadi mungkin banget nih kalian akan ketemu dengan situasi-situasi seperti ini. Inilah yang memang tadi gue sebut juga, kalian harus pandai beradaptasi gitu ya, karena kondisi-kondisi ini kayak lagi tricky banget nih untuk beberapa waktu ke depan dari segi karir dan studi kalian. Tricky banget, kadang lo harus ngikutin arus, kadang lo harus melawan arus, kayak gitu-gitu. Tricky banget, jadi kayak siapin mental kalian, jangan sampai kalian capek, ya, dan kayak tetap apa itu namanya, tetap logis dan rasional dalam bertindak. Oke. Sedangkan kalau untuk percintaannya Capricorn, apa yang mungkin perlu kalian persiapkan adalah gini. Kalian dapat kartunya di sini King of Cups. Berarti di sini lebih ke arah kedewasaan dalam menghadapi emosi kalian. Menggulat dari kartu kayak gitu. Karena mungkin banget nih kemarin-kemarin pihak-pihak yang mungkin bikin turbulence dalam hati kalian, ya, yang bikin hati kalian gonjang-ganjing, pikiran kalian kacau, bukannya nggak mungkin juga untuk mereka balik lagi nih ke dalam hidup kalian, ganggu hidup kalian, kayak gitu. Jadi itu yang perlu kalian persiapkan, ya, gitu. Jadi kayak di sini lagi-lagi ya, ini kita agak mundur sedikit ke ini, ke kebiasaan. Mungkin ini gue bisa bilang kebiasaan buruk kalian ya, yang terlalu ingin menyenangkan banyak orang, terlalu ingin menyenangkan semua orang, bukan banyak orang lagi, semua orang pengen kalian senengin. Di sini sama kaitannya di sini. Ini ada kaitannya, ya. Ini ada people from your past mungkin yang memang muncul lagi dalam hidup kalian dan semacam ingin mengganggu lagi keseimbangan yang mungkin baru aja kalian dapetin, kayak gitu. Ini butuh kedewasaan karena ada tendensinya lo bisa aja lose control di sini, kayak gitu. Lo bisa aja lose controlnya, bisa dalam artian lo tau mereka nggak baik tapi lo balik lagi sama mereka, atau lose controlnya bisa kayak mereka sebenarnya datang biasa aja, cuman kalian kayak masih marah-marah, masih dingin sama orang itu, kayak gitu. Jadi kayak you have to always be in control. Nah, jadi sekian untuk readingnya buat Capricorn di bulan September ini. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading gue ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau misalnya tadi kalian belum like, share, comment, subscribe, bolehlah like, share, comment, subscribe, dukung gue, oke? Thank you and have a nice day. Oke, halo Virgo, apa kabar? Semoga September kalian ini menyenangkan ya, karena ini masih Virgo season dari kemarin-kemarin, jadi happy birthday juga untuk kalian para Virgo. Oke Virgo, jadi seperti yang tadi sudah gue katakan di depan, bahwa gue akan membacakan peruntungan kalian selama September ini, mulai dari kemarin evaluasinya apa sampai akhir September ini, apa yang mungkin masih perlu kalian persiapkan, kayak gitu. Jadi pembacaannya secara umum. Kita akan mulai dulu dari yang pertama, dari evaluasinya dulu kemarin-kemarin, apa sih yang sebenarnya mungkin masih bisa lebih baik lagi, masih perlu kalian perbaiki, dan baru setelah itu kita lanjut ke 2 minggu ke depan, kira-kira apa yang perlu kalian persiapin gitu. Di sini yang gue bacakan dari segi kehidupan secara umumnya, karir atau studi, kemudian percintaannya. Oke. Baik, jadi untuk kehidupan secara umum kalian dapat kartunya Knave of Swords, ini adalah Page of Swords. Untuk karir atau studinya kalian dapat kartunya King of Swords, dan untuk percintaannya kalian dapat kartunya King of Cups.
Oke. Jadi gini, untuk kalian para Virgo ya, secara umum dulu nih dalam hidup kalian, apa sih yang mungkin masih bisa kalian perbaiki kemarin-kemarin? Yang pertama adalah dengan kemunculannya si Page of Swords ini memang mengindikasikan bahwa kayak kalian pun sadar kalian masih harus banyak belajar gitu dalam hidup ini, dalam kayak bagaimana bereaksi pada suatu kejadian. Dan di sini lebih jelasnya dia menyarankan untuk kalian itu memperbaiki cara komunikasi kalian. Virgo itu punya stereotype, ya, mereka punya kecenderungan juga. Kebanyakan Virgo itu mereka sebenarnya nggak punya niatan buruk, cuman cara mereka menyampaikan suatu hal itu tuh buat orang lain kadang mungkin kesan heartless. Sebenarnya mereka cuma ngomongin fakta aja sih, cuman kan ada cara penyampaian yang sebenarnya bisa lebih baik kayak gitu. Kalian pun sadar mungkin kemarin nih sebenarnya you have a point, kalian benar dalam menyampaikan sesuatu, cuman nyampainnya agak-agak error aja, atau mungkin salah ucap sedikit atau salah pemilihan kata yang bikin maksud kalian tuh jadi nggak sampai secara sempurna kayak gitu. Itu yang masih perlu kalian perbaikin. Karena apa? Karena ya gini, gue pernah membaca sebuah quotes yang berkata bahwa seringkali orang itu nggak ingat lo ngomong apa, cuma mereka ingat how you make them feel. Mereka ingat kata-kata kalian itu tuh bikin mereka ngerasa kayak gimana, entah itu ngerasa baik, ngerasa senang, atau ngerasa buruk, ngerasa kesel kah, tersinggung kah, sebel atau gimana. Orang tuh mungkin nggak ingat persis kata-katanya apa, cuma mereka ingat rasanya kayak gimana. Jadi itu mungkin yang perlu kalian consider itu dari cara komunikasi kalian. Nah, kita lanjut untuk ke karirnya atau studinya selama kemarin-kemarin ini. Evaluasinya sih oke. Sedangkan untuk karir atau studinya di sini kalian dapat kartunya King of Swords yang memang King of Swords ini memang melambangkan ya sosok yang memang cerdas, intelektual, dapat diandalkan kayak gitu-gitu. Cuma mungkin yang perlu kalian hati-hati di sini, yang mungkin bisa menjadi bagian dari evaluasinya adalah jangan sampai, memang gini, gue melihat memang mungkin apa yang kalian katakan itu benar. Lagi-lagi nih ada hubungannya nih kayaknya sama si kartu sebelumnya tuh si Page of Swords. Mungkin apa yang kalian katakan itu benar, mungkin cara pikir kalian itu benar juga untuk kebaikan semua orang atau kayak greater good-nya memang benar gitu. Cuman kalian harus ingat bahwa di sini tuh bukan masalah goal aja, cuman kalian juga berurusan sama orang-orang lain gitu. Kalian kan bekerja dalam sebuah tim, kalian perlu orang lain kayak gitu. Jangan sampai memang apa yang sebenarnya kalian omongin bener nih karena orang itu nggak setuju nih dengan cara kalian, atau mungkin ada cara bicara kalian yang menyinggung atau terlalu menggurui segala macam, yang harusnya mereka bisa ikut harusnya mereka bisa bikin harusnya gini, salah, yang harusnya mereka mau dipimpin oleh lo karena lo benar, mereka jadi nggak mau dipimpin sama lo, di lead sama lo karena ngerasa dia kan nyebelin orangnya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke? Jadi memang lebih hati-hati lagi dari cara kalian menyampaikan pesannya. Karena ya baik lagi, mungkin lo kerja bener, cuman kalau misalnya lo nggak disukain orang kan ya karir lo juga nggak bisa naik cuy. Atau kayak dalam studi lo juga nggak bakal dibantuin orang kalau lo cara ngomong lo rese gitu, sotoy gitu kan. Jadi memang harus diatur banget tuh, kayak ini tuh bukan sekedar goalnya aja, tapi lo juga harus consider orang-orang yang terlibat di dalamnya, karena mereka tuh juga manusia gitu loh, yang punya perasaan, yang mungkin nggak semuanya bisa berpikir serasional lo, dan kayak it's not a bad thing, semua orang yang beda aja emang kayak gitu. Itu untuk karir atau studinya. Sedangkan kalau untuk percintaannya di sini kalian dapat kartunya King of Cups.
King of Cups ini apa sih? King of Cups ini memang kartu tentang seseorang yang sebenarnya peka, cuman nggak terlalu nunjukin perasaan mereka, kayak gitu. Jadi memang sering kali nih orang salah paham sama lo. Ini dalam konteks percintaan ya, bisa jadi pasangan lo, bisa jadi ini orang yang lo lagi PDKT nih segala macam. Mereka mikirnya, dia mah nggak peduli cuy sama gue, dia mah emang dingin cuy, gitu. Atau mungkin dari cara kalian lagi-lagi berkomunikasi, karena emang ini kayak temanya emang tentang komunikasi ya. Cara kalian menyampaikan hal-hal tuh seakan-akan memang kalian kayak nggak peduli, padahal ya bukan itu intinya ya. Jadi kayak memang kalian harus lebih menunjukkan lagi sisi kalian yang lebih bisa berempati sama orang lain. Itu sih intinya, harus lebih bisa berempati sama orang lain, karena hidup ini nggak cuma melulu soal kepala, tapi juga soal hati, karena kita manusia makhluk sosial. Jadi kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke apa sih yang mungkin perlu kalian persiapin sampai akhir September ini. Aspek yang dibacain masih sama, yaitu kehidupan secara umum, karir atau studi, dan percintaan. Untuk kehidupan secara umumnya kalian dapat kartunya The Fool, karir atau studi Five of Wands, percintaan Ace of Swords. Oke. Agak-agak agak-agak deh. Oke. Kita mulai dari The Fool dulu ya. The Fool dulu di sini. Biasanya gue melihat The Fool ini tidak secara harfiah, tidak secara literal gitu loh. The Fool, si pandir, si bodoh gitu enggak. Tapi untuk kali ini gue akan melihat dia secara harfiah, secara literal, bahwa jangan sampai lo menjadi si The Fool, menjadi orang yang bisa kita katakan bodoh. Bodohnya kenapa? Ya melakukan kebodohan yang sebenarnya bisa dihindari, kayak gitu. Jadi memang kayaknya cara kalian memang apa ya, menjalani kehidupan kemarin ini agak reckless, agak ceroboh, agak nggak mikirin ke depannya gimana. Jadi memang ada kecenderungan kalian banyak nyesel. Jangan sampai kayak gitu. Jadi apa yang masih bisa kalian perbaiki sekarang, perbaikilah ya. Kayak tadi evaluasinya coba kalian perbaiki gitu. Karena kalau enggak, takutnya kalian nyesel. Banyak hal-hal yang harusnya bisa dapat hasilnya maksimal tapi jadi nggak maksimal, kayak gitu. Untuk karir atau studinya, kalian dapat kartu di sini adalah Five of Wands. Five of Wands ini dia menunjukkan pertikaian atau argumen ya, petty fights gitu loh, yang kecil-kecil, yang sebenarnya nggak penting-penting amat, yang sebenarnya bisa dihindarin. Nah, ini kayak berkaitan banget sama yang dari tadi gue bilangin masalah komunikasi. Ini ya khusus buat Virgo, karena ini masih bulannya kalian. Gue akan ambil satu kali lagi untuk energi kalian sebenarnya di bulan ini lagi kenapa sih. Oke, kalian dapat kartu ini Ten of Wands. Ten of Wands ini memang menggambarkan soal ketika kalian mengambil begitu banyak tanggung jawab yang sebenarnya di luar dari kemampuan kalian. Capek cuy, intinya kayak gitu, lu tuh capek. Oke, banyak banget hal yang terjadi di satu waktu, dan ya lo kan juga orang ya, lo punya batasan energi dan punya batasan kapasitas mikir gitu. Lo capek, sehingga karena lo capek, lo maunya istirahat, lo maunya semuanya cepetan kelar, tapi terus jadi reckless kemana-mana. Kalian dampaknya bener-bener kemana-mana banget. Jadi lebih baik ini kalian atur lagi prioritas. Kalau misalnya lihat dari kartu ini ya, gue akan lebih saranin kalian untuk atur prioritas lagi. Mana sih yang urgent, mana sih yang bisa dinantiin dulu, mana sih bisa yang lo delegasiin, gitu. Kalian harus benar-benar reserve energi kalian agar kalian tidak mengambil keputusan-keputusan yang gegabah lagi atau ceroboh lagi, gitu.
ini nggak cuma keputusan sih, ini adalah bagaimana kalian bereaksi terhadap hal-hal ya, juga seperti itu. Karena ketika lo capek, lo tuh cenderung kayak yaudah buruan lah yang kelar deh gitu, atau bahkan cenderung agak emosian. Jangan sampai kayak gitu, karena ini bisa bikin kacau semuanya. Oke? Kita lanjut ke percintaannya Virgo. Di sini kalian dapat kartunya Ace of Swords. Ace of Swords ini memang satu, dia melambangkan kejujuran. Dua, dia bisa jadi melambangkan memutus hubungan. Oke. Kayaknya dalam hubungannya apapun yang sedang kalian jalani sekarang, yang gue lihat di sini kalian perlu sama-sama jujur. Kaliannya sih yang perlu jujur juga gitu. Karena di sini mungkin banget ada secercah gengsi yang menghalangi ini semua, yang sebenarnya gengsi ini malah bikin runyam semuanya, malah bikin masalahnya nggak kelar-kelar. Udah deh, putus aja tuh gengsinya, lu buang aja tuh gengsinya. Lo coba lo kalau nggak mau kehilangan orang ini, lo ngomong yang sejujur-jujurnya. Karena at least kalaupun orang ini memutuskan kayak oke, gue nggak mau lagi sama lo, gue mau udahan sama lo, at least ya kelar, lo dapet closure-nya. Kenapanya, bagaimana perasaan dia, bagaimana perasaan lo, udah lega semua, dia udah dikeluarin. Kayak ini tuh masanya untuk kalian harus jujur. Oke? Jadi emang bulan September ini, meskipun ini Virgo season, ini kayaknya agak berat buat kalian para Virgo. Semoga yang gue bacain, enggak gini, ini sekali-sekalinya gue berharap bahwa kalian gak terlalu resonate amat, karena memang gue ngelihatnya bahwa ini tuh berat banget. Kalau ternyata kalian resonate yang ngerasa, iya cuy, berat banget nih hidup gue bulan ini gitu, gue doain kalian cepetan kelar semua permasalahannya. Jangan jangan sampai berlarut-larut lah kayak gitu. Oke, jadi itu tadi reading buat kalian para Virgo. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Boleh lah ya, gue minta like, share, comment, subscribe. Kalau kalian tadi belum ngasih, gue minta lagi nih gitu. Oke, thank you and have a nice day. Halo cinta-cintaku para Cancer, apa kabar kalian semua? Gimana Septembernya? Semoga menyenangkan. Sekarang gilirannya gue bacain peruntungan kalian untuk bulan September ini. Kita mulai dari evaluasinya dulu. Kemarin apa sih tindakan-tindakan kalian atau sikap-sikap kalian yang sebenarnya bisa lebih baik lagi, yang bisa diperbaiki lagi lah ya. Kemudian baru kita bacain apa yang sekiranya perlu kalian persiapkan atau perlu kalian antisipasi untuk sampai akhir September ini, kayak gitu. Jadi kita akan mulai membacakan aspek yang akan gue liatin di sini itu dari kehidupannya dulu secara umum, secara general semuanya. Kemudian karir atau studinya untuk kalian para Cancer, dan yang terakhir adalah percintaannya gimana. Oke. Oke, untuk kehidupannya secara umum kalian dapat kartunya Nine of Swords. Karirnya kalian dapat kartu Justice, ini karir atau studi. Sedangkan untuk percintaannya kalian dapat kartunya The High Priestess. Oke, jujur ya, dari yang kemarin-kemarin nih gue bukain zodiak apa segala macam, banyak juga yang dapat kartu High Priestess. Says a lot about September. Anyway, jadi gini, kelihatannya nih memang Cancer beberapa waktu belakangan ini lagi pening, ditunjukkan oleh kartu Nine of Swords. Peningnya gimana? Gue gak tahu sebenarnya apa yang lo pikirin cuy. Karena kayak gini loh, sebenarnya yang gue lihat dari kartu di sini banyak hal yang sebenarnya nggak perlu lo pikirin tapi malah lo pikirin. Kayak memang kayaknya energi kalian di bulan ini tuh energi lagi moodnya jelek, nggak terlalu bagus, lagi banyak overthink kayak gitu. Dan kayaknya juga dengan kondisi seperti sekarang nih, ini bikin makin stressful, karena kalian biasanya punya distraksi, kalian punya pengalihan tuh, bisa kayak mau jalan-jalan, kayak keluar, mau kemana, kayak mau ngapain. Kayak sekarang tuh jadi susah kan, karena kondisi kita masih kayak gini, masih kayak sekarang ini. Oke, mungkin bikin kalian jadi pening dan sakit kepala. Kalau di sini yang gue lihat ya, ini kan bicara soal apa yang kalian rasain terus mempengaruhi ke kepala.
itu kan mempengaruhi ke pikiran kalian. Jadi mikirin ini itu, jadi kayak jadi semua hal dipikirin gitu lah ya. Gue akan sangat saranin untuk kalian refreshing dengan cara-cara yang memungkinkan itu lah ya untuk sekarang, karena bener-bener pusing banget cuy. Dan kalau misalnya ada di antara pemikiran-pemikiran ini yang bisa kalian kelarin atau kayak bisa kalian cari jawabannya, silahkan dikelarin, karena kalau enggak ini akan drag you down kemana-mana. Ini sih saat ini gue ngeliat belum mempengaruhi ke aspek-aspek lain kehidupan kalian, cuman bisa nggak bisa, jadi jangan sampai ya gitu. Untuk karir atau studinya ini justice, jadi memang benar-benar apa yang kalian kasih itu adalah apa yang kalian terima, yang gue lihat dari kartu kayak gitu. Dan memang di sini disarankan banget untuk kalian mulai take action, dimana kalian bisa take action itu, karena kayaknya dipengaruhi mungkin ya sama si Nine of Swords-nya. Ada cenderungan kalian kayak postponing things, kalian tuh kayak nge-postpone hal-hal, kalian kayak menunda hal-hal kayak gitu, kayak nanti dulu. Sebenarnya kalau mau kalian push cepetan bisa kelar ya bisa, mau kelar gitu ya bisa, cuman kayak karena kalian juga lagi nggak semangat apa segala macem, akhirnya ya nggak kalian push, jadi nggak kelar-kelar, jadinya ini kayak ya mandek semuanya mandek, lu makin pusing ya nggak sih cuy. Itu kayak cycle gitu loh, kayak siklus. Jadi kayak dari lu nggak mood, terus lu pusing, terus lu nggak ngerjain hal-hal yang semestinya lu kerjain, atau kayak sebenarnya ini bisa di-push lagi, tidak lu push, jadinya lu mandek lu pusing lagi, nah udah muter lagi kayak gitu, nggak kelar-kelar cuy. Lu harus break the cycle, kalau kata kartunya sih kayak gitu, you have to break the cycle gitu. Sedangkan kalau untuk percintaannya itu sendiri adalah High Priestess. Oke, di sini yang gue lihat ya, untuk percintaan itu sendiri justru kayaknya agak lebih baik untuk para Cancer, karena di sini yang gue lihat kayaknya kalian mulai bisa lebih berdamai sama diri kalian sendiri. Kalau kemarin-kemarin nih kayaknya kalian masih kayak di antara dua dunia gitu ya, biasalah kepiting, kayak amfibi tapi bukan gitu kan ya. Di sini kalian udah bisa lebih embrace gitu loh. Mungkin kemarin-kemarin ada kebingungan tertentu dalam urusan percintaan kalian, sekarang kalian udah bisa mentoleransi ambiguity tersebut gitu. Kayak oh dia datang dan pergi, ya sudah, memang dia orangnya datang dan pergi gitu. Kayak oh dia begini begitu, oh ya sudah, lo udah lebih bisa, ya udah gitu. Dan itu sebenarnya cukup bisa menenangkan hati lo ya sih. Cuman di aspek-aspek lain aja nih yang harus lo balance juga kayak gitu, karena kayak gue senangnya di sini lo udah mulai ketemu balance-nya. Kayak itu tadi udah bisa lebih ikhlas, oh ini begini, oh itu begitu, ya sudah ya just deal aja gitu loh, ya laluin aja. Nah tapi aspek-aspek hidup kalian yang lain lagi menclek banget gitu. Jadi itu yang mungkin perlu kalian seimbangkan lagi di aspek yang lainnya. Be like percintaannya ya. Oke, kita lanjut sekarang ke persiapannya. Apa sih yang mungkin harus kalian persiapin untuk 2 minggu ke depan, untuk sampai akhir September ini. Aspek yang gue bacain masih sama. Untuk kehidupan secara umumnya kalian dapat kartunya Ace of Swords. Untuk pekerjaannya, karir atau studinya itu kalian dapat kartunya The Hangman. Wow. Dan untuk percintaannya kalian dapat kartunya Nine of Cups. Oke. Yang gue lihat di sini untuk percintaannya, gue akan mulai dari kabar baiknya dulu deh. Kabar baiknya percintaan lo bagus banget coy ke depan. Woi, iri. Kenapa? Karena dia Nine of Cups. Nine of Cups itu melambangkan prestasi sih, in a way. Ada salah satu artinya adalah dia melambangkan prestasi. Jadi kayak mungkin kemarin-kemarin nih ya, beberapa bulan yang lalu misalnya, atau kayak bulan-bulan lalu misalnya, lo masih pusing soal percintaan lo. Sekarang
percintaan lo tuh bisa lebih fokus, kayak udah jelas, lebih clear semuanya. Karena tadi gue melihat emang ada aura-aura ikhlas gitu sih dari hati lo, kayak oh ya udah sekarang ternyata cara kerjanya seperti ini begini, ini begitu gitu. Dan itu adalah sebuah prestasi, lo ngerasa bisa bahagia banget dalam kondisi yang seperti ini. Jadi keep this up ya, keep it up, karena ini memang membahagiakan sekali. Gue bangga dan gue turut senang untuk kalian para Cancer. Cuman ini nih 2 aspek bermasalah lain dalam kehidupan kalian. Yang pertama dari segi kehidupan secara umumnya dulu. Itu ada kalian dapat kartunya Ace of Swords. Ace of Swords itu apa? Kalian harus memutuskan sesuatu. In this case, yang perlu kalian putuskan adalah siklus yang buruk itu tadi. Karena kalau misalnya kayak kalian nggak mutusin itu sendiri, nggak dari dalam diri kalian sendiri, yang bergerak nanti semesta, yang bergerak nanti universe. Kalau misalnya udah universe yang bergerak nih, oke, gue akan maksa lo untuk memutus siklus nggak jelas lo itu, misalnya kayak gitu, siklus pusing-pusing lo itu. Yang ada lo bisa kehilangan hal yang mungkin penting banget buat lo. Oke, kalau misalnya lo nentuin sendiri nih, oke, apa ya kebiasaan buruk, apa ya pemikiran buruk yang mau gue buang gitu. Kalau lo pilih sendiri, lo bisa sesuka-suka lo nih, mana yang kira-kira oke, gue bisa deal sama ini, gue bisa sedikit demi sedikit keluar dari siklus kepusingan gue ini. Kalau lo milih sendiri tuh ya sesuai dengan mau lo. Tapi kalau misalnya udah semesta yang milihin buat lo, ya lo terima aja. Bisa jadi lo kehilangan hal yang penting banget buat lo. Jadi kayak you have to make the move now. Jadi lo harus putusin sekarang, lo harus mulai gerak sekarang, keluar dari siklus lo ini. Kayak gitu. Untuk kerjaannya, kalian dapat kartunya The Hangman. Ini untuk karya atau studinya kalian dapat kartu The Hangman. The Hangman ini apa sih? The Hangman ini adalah kartu yang menunjukkan soal punishment. Ya. Jadi ini kayak berkaitan sama yang sebelah sininya. Lo pusing, lo mungkin tidak mengerjakan kewajiban lo, apa segala macam, ada punishmentnya. Ya. Punishmentnya apa? Di sini kayaknya yang gue lihat secara sosial gitu, kayak lo disalah-salahin, kayak lo dicap gitu loh ya. Lo nggak mau kan dicap tuh udah paling gak enak banget, dan itu efeknya long lasting. Itu efeknya tuh panjang gitu loh kalau lo udah dicap. Jangan sampai lo dicap, oke? Karena kayak tadi yang gue bilang, kalau lo nggak bisa mutusin sendiri, yang ada semesta yang mutusin buat lo. Kalau kayak gini kan apa yang lo kehilangan? Lo kehilangan nama baik ketika lo udah dicap nggak baik, ya yang lo kehilangan adalah nama baik lo. Ya, kan kita nggak mau kayak gitu, ya nggak sih? Jadi kayak dang, get your shit together man, karena kalau nggak ini bisa runyam panjang banget gitu. Jadi itu tadi readingnya untuk kalian para Cancer. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika boleh, gue ingin meminta like, share, comment, subscribe. Tolong dukung gue. Thank you and have a nice day.